penjualan mutiara paling mahal atau paling murah itu karena fuck ini tidak masuk akal. Kok harganya bisa semahal ini? Oh iya. Susun-susun habis saya lihat. Begini 100 juta saya bilang. 110 juta. Harganya kita jual ginjal tidak dapat nih. Satu ginjal saja tidak cukup, apalagi dua. Ya, belum lagi kalau ginjalnya yang jarang minum air. Halo semua, saya Karno dan saat ini saya mau ngobrol dengan salah satu pemuda, tapi kelihatan tua juga sebenarnya. Tapi dia adalah saking banyak hal yang akan saya gali dengan beliau ini sampai saya membawa buku catatan. Saya harus tulis di sini beberapa pertanyaan. Beliau ini adalah seorang komedian, komika, stand up Indo Labuan Bajo, dan juga sales pembalut cuci ulang. Dan tidak puas dengan sales pembalut cuci ulang, beliau ini jadi sales mutiara. Mungkin langsung saja sih ke Kakak Doni. Saya kenal dengan Kakak Doni lama nih. Iya. Tapi ada beberapa hal yang saya belum share dengan Kakak Doni. Siap. Iya. Mungkin Kakak bisa menyapa para penonton Baca Talk dulu. Ya. Saya rasa malam ini saya dijebak benar-benar ini. Ini karena sebenarnya salah undang orang nih kan. Tapi memang selama ini juga kita salah undang orang. Berapa episode ini? Oke. Karena kita random. Oke, mantap. Ya, dan tapi jangan ada yang menyangka bahwa media Baca Talk ini adalah media serius. Iya, betul. Bukan dong, iya. Tapi luar biasa loh Baca Talk ya. Luar biasa. Oke, pertama-tama saya apresiasi dulu teman-teman Baca Talk timnya, Karno dan kawan-kawan. Halo teman-teman, saya Domi. Ya sekarang lebih akrab Domi Pembalut ya. Iya. Sekarang saya ke desa-desa, ke sekolah-sekolah pasti Om Pembalut gitu. Iya. Tapi tadi Kakak mengapresiasi, tapi kebanyakan yang di luar sana malah mengatakan atau komen di ya, tapi itulah kita ini hidupnya beragam toh. Beragam budaya, beragam bahasa, beragam opini beragam. Ya, karena setiap orang punya tapi mereka berhak untuk hate komen apapun, dan kita juga berhak untuk ngomong apa aja sih. Bahas apa saja di sini. Kita bebas bahas. Boleh. Orang bebas komen. Itu dia kayaknya. Tapi saya rasa dengan komen-komen itu juga jadi bahan pembelajaran juga untuk bisa filter mana yang baik. Tapi ada sedikit jawaban pembelajaran. Karena saya rasa tidak semua opini Anda itu kan bisa diterima kan. Oke. Pasti kan mereka berhak memberikan opini. Kita juga berhak untuk tidak mendengar dong. Semua adalah hak asasi ya. Oke, menarik. Ya, jadi saya Domi, saya ini asalnya dari Lembata, terus dari 2018 itu saya di Labuan Bajo. Kita kan pernah ketemu di podcast tahun berapa ya? 2000 pas corona kan ya? Podcast 2000 berapa ya? 2023. Kalau pas corona itu kan belum ada podcast kalau. Ya. Oke, betul. Itu pernah ya kupas tentang pembalut dan juga Hari Perempuan waktu itu ya, perempuan sedunia. Ya itu, nama saya Domi. Ya. Saya jadi grogi nih, karena pegang buku nih bahaya nih, undang-undang semua. Biar lebih tertata nanti. Tertata ya. Saya penasaran itu. Apakah Kakak dulu ini dijebak orang kah? Menjadi sales pembalut cuci ulang? Iya. Pastikan Kakak membaca rekrutmen atau membaca latar belakang dari perusahaan pembalut cuci ulang ini. Atau Anda sudah merasa kayaknya seru ini? Ya menarik. Seperti saya ada passion untuk ke arah sana gitu. Ya, jadi sebenarnya awalnya risih juga. Awalnya risih. Jadi apalagi kan laki-laki mau berurusan dengan pembalut kain, terus isu menstruasi begitu. Jadi tapi sebenarnya berangkat dari ini, Bung. Saya sebelumnya kan aktif di isu hak kesehatan seksual reproduksi di Kupang. Jadi waktu kuliah sambil juga berkecimpung di komunitas remaja di Kupang, kita sudah fokus di isu kesehatan seksual reproduksi. Jadi di sana beragam yang kita bahas, termasuk salah satunya tentang kesehatan reproduksi yang tidak terlepas dari menstruasi begitu. Jadi waktu awal-awal di Labuan Bajo, saya dampingi komunitas SMART namanya Sahabat Remaja Manggarai Barat. Kita fokus di situ tentang bagaimana teman-teman punya informasi
yang baik dan benar tentang kesehatan reproduksi. Jadi bagaimana mengenali tanda-tanda kekerasan dalam pacaran. Oke. Gitu. Terus juga tentang pergaulan-pergaulan yang berisiko juga kita ngobrol. Dan akhirnya dari situ ketika 2019 akhir, ini nih yang organisasi yang terkait proyek pembalut kain cuci ulang ini. Dan perdana loh di perdana di Labuan Bajo untuk Perfect Fit-nya. Itu produksi pertamanya di Labuan Bajo. Pengalaman yang paling dari Kakak Doni nih. Ya. Kan tadi mendalami masalah-masalah kekerasan dalam pacaran. Kakak pernah dengar sharing kekerasan yang paling keras dalam pacaran? Sering, banyak. Dari teman-teman Smart ini. Ya, ada juga selain teman-teman komunitas juga teman-teman jadi penyintas kekerasan, jadi kayak yang datang dan curhat, itu kita juga dampingi waktu itu. Kalau kita biasanya ngobrol di sana di komunitas itu kayak misalkan ada pasangan remaja yang pacaran, lalu sudah mulai di sana sudah mulai bahas traktir-traktiran. Oke. Nah, jadi kayak endingnya kan cowok yang harus merasa bertanggung jawab untuk selalu traktir. Selalu traktir. Penghasilan belum ada, Mas. Penghasilan belum ada cowok. Ya, kan? Tapi karena merasa beban tadi dan juga budaya patriarki, jadi cowok tuh selalu rasa saya ini harus bertanggung. Jadi ketika cewek ngobrol-ngobrol jalan-jalan begitu selalu ending-endingnya kan cowok yang selalu terakhir. Jadi diri. Ya, jadi di situ kita mau kupas tuntas bahwa ada yang datang curhat seperti itu ya, kupas tuntas. Maksudnya kita belajar bersama bahwa untuk kesetaraan dalam pacaran, hubungan pacaran dan sebagainya itu, pacaran yang sehat itu minimal bukan traktiran tapi boleh patungan. Iya, split bill. Ya, boleh lah. Artinya atau tidak ada ya? Kos dulu kosong saya tidak apa toh. Iya, minum air putih. Jadi itu hal mungkin yang saya rasa yang agak unik. Iya, tapi setelah di akhir dari sesi sharing, sesi konsultasi itu, solusi yang diberikan oleh teman-teman dari Smart ini komunitas apa yang disarankan atau himbauan kepada anak-anak muda yang remaja? Ya, jadi lebih kayak maksudnya lebih kepada relasi yang sehat begitu. Jangan saling satu jadi yang berkorban, satunya jadi pelaku begitu. Artinya ada kesetaraan di sana, ada relasi yang sehat, yang setara, saling intinya saling memahami. Jadi kadang teorinya sih mudah, tapi kalau pas praktiknya itu kadang-kadang ya juga saya pikir berproses. Dari Kakak Doni menyarankan anak remaja jangan dulu pacaran. Saya pikir begitu. Minimal kerja dulu, penghasilan dulu baru pacaran. Bukan, itu hak. Itu bagian dari hak tadi. Jadi itu juga bagian dari hak. Pacaran itu bagian masa puber yang mungkin dia harus lalui kan. Jadi tapi di sana pentingnya untuk kasih informasi yang baik dan benar bahwa dalam relasi berpacaran, kalau dampak-dampaknya seperti ini jika salah satunya memposisikan dirinya pelaku atau salah satunya juga terlalu berisiko jadi pelaku, itu juga bahaya. Jadi pentingnya untuk artinya tadi ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Ya. Saya kemarin sempat mau masuk di Smart itu sih 2 tahun lalu. Oh iya betul, kita sempat ngobrol kan. Tapi saya pikir saya tidak se-smart itu. Makanya waktu itu saya masih blank. Saya belum tahu Smart itu apa, yang pasti konotasi Smart yang saya dengar namanya kan. Kayaknya saya tidak se-smart itu untuk bergabung. Wah. Tapi mungkin Bang, saya harus klarifikasi dulu nih. Jadi Smart itu bukan berarti yang kumpulan orang-orang yang ini ya. Orang-orang supaya lurus nih. Oke. Jadi lebih tadi Smart, sahabat remaja Manggarai Barat. Jadi di sana teman-teman beragam identitas kumpul di sana untuk ngobrol tentang banyak hal, tentang lebih kepada dunia-dunia remaja. Oke, Kakak. Sudah berapa tahun Kakak di komunitas Smart atau Perfect Fit? Perfect dari 2000, ya hitungannya 2020 sampai sekarang. Sampai di akhir kemarin 2023 ya. Iya. Nah, tapi sekarang jadi freelance juga, tapi masih menyuarakan tentang pentingnya pembalut kain, lalu ngobrol tentang isu menstruasi. Pasti kan ada banyak hal-hal yang Kakak alami selama ini, 4 tahun. Ya. Saya agak penasaran pengalaman yang paling lucu dan ini dari tadi jebaknya lucu terus ya. Maksudnya karena Anda basicnya kok hati-hati ini salah-salah omong nih kita kena horor nih. Maksudnya saat berjualan, bersosialisasi di masyarakat, hal yang paling lucu dan atau hal yang paling aneh atau hal yang paling tidak bisa dilupakan. Kalau yang itu
Ya ini pengalamannya, karena kita sering turun ke desa. Kalau hal yang paling berkesan itu ketika pikul pembalut satu karung yang 50 kilo. Iya. Dan orang penasaran isinya apa? Ya. Atau tertulis? Tertulis juga. Yang tertulisnya 50 kilogram. Tidak, jadi saya pikul pembalut ke salah satu dusun di Manggarai Barat. Dusunnya jalan kakinya sekitar 1 jam menurun. Oke. Ada di area-area di atas di Kecamatan Beliling. Itu Dusun Raut namanya. Itu kita kasih waktu itu donasi pembalut kain sama lampu tenaga surya. Iya. Jadi itu yang menurut saya paling berkesan karena harus turun tanjakan, ini karena ibu-ibu dan yang masyarakatnya ada di bawah, ada di dusun itu. Iya. Terus yang paling lucu sih, saya rasa waktu itu hampir dikeroyok. Hampir dikeroyok? Betul sekali. Karena membicarakan tentang, Anda laki-laki tidak boleh omong ini. Saya kayak di demo, salibkan dia. Bukan. Seperti itu. Ya maksudnya suruh. Suruh. Ya pokoknya ada semacam kayak massa begitu. Iya. Pokoknya mereka tidak terima kalau yang menyuarakan itu laki-laki. Ya, jadi awalnya saya minta permisi, saya domi, saya ini bekerja, saya cerita tentang latar belakang saya sampai terjun di isu menstruasi dan juga produksi pembalut kain cuci ulang. Kenapa saya ngobrol-ngobrol di pertengahan, mereka audiensnya lagi bisik-bisik kan, saya pikir ini semoga ini baik nih, informasi baru yang mereka dapat. Wah, ternyata banyak yang langsung reaksinya, Pak, tolong berhenti, stop. Ini langsung yang lain sambar-sambar dari luar. Ini tidak boleh, stop berhenti. Ini merasa kayak hal yang tabu. Jadi baru didengarkan, selama ini yang ditutup-tutupi. Jadi kayak memang bagi saya itu juga kekeliruan saya dan tim juga karena mungkin cara penyampaian. Ya, mungkin itu yang perlu kami, karena setiap mungkin daerah beda-beda, setiap kampung mungkin dengan karakter yang beda-beda. Mungkin itu yang kami survei awal kami kurang terlalu dalam sehingga mungkin itu juga. Artinya saya tidak mempersalahkan audiens waktu itu. Tapi setelah mereka menerima produknya, mereka menggunakan dan ini ada kerinduan. Mana itu Pak yang waktu itu Pak pembalut itu? Di mana dia? Bukan. Bapak. Ya itu ya di salah satu wilayah di area Flores bagian timur. Terus kalau yang lucu di Labuan Bajo saya pernah promosi kan? Ya saya pernah ada promosi keliling bawa pembalut kain. Promosi keliling dan saya hampir dikeroyok lagi. Tapi ini sekumpulan bapak-bapak. Iya. Jadi sekumpulan bapak yang lagi main ludo. Oke. Saya lewat, ini hentikan ludonya. Nah, apa itu? Beli pembalut. Saya bilang, pembalut dong. Hah? Bagi satu. Yang ngerasa coklat dia bilang. Tidak. Ya jadi waktu itu, ya jadi waktu itu. Coklat berarti yang sudah. Tidak juga, artinya yang mungkin mereka pikirnya makanan, pikirnya makanan. Jadi akhirnya sudah, saya bilang Pak ini benar-benar real pembalut kain. Tapi dari situ akhirnya jadi ajang edukasi jadinya. Mereka tanya penasaran kan, tapi masih malu-malu iya. Tapi tadi yang hampir di kroyek warga itu, pasti dalam hatinya saya cuman karyawan di sini. Kenapa kayak pertaruhannya? Wah pembalut ini kok ada. Iya. Ternyata tegang juga ya, ternyata berbicara laki-laki berbicara. Tapi itu pengalaman-pengalaman yang pasti tak terlupakan sih yang sampai kayak begitu juga. Iya. Ada pekerjaan yang taruhannya nyawa. Pembalut kain berdampak. Itu kalau dinarasikan dalam berita ya. Iya. Tapi lucu juga sih kalau dalam berita itu kemarin kan. Sherles pembalut cuci ulang dikeroyok. Orang pasti highlight-nya itu. Oh iya. Nah, Kakak Don ini, tadi saya sudah bahas, Kakak Don ini juga ini salah satu komika. Iya. Apakah berangkat dari masalah-masalah yang dikeroyok? Tidak. Lalu kalau lihat dari sisi komedi lucu juga, atau Kakak ini merasa saya punya hidup ini kayaknya komedi sekali, kayaknya saya harus punya panggung untuk share tentang ini, atau Kakak Doni merasa sepertinya saya butuh komedi untuk menyampaikan pembalut cuci ulang ini, atau gimana? Ya, tapi berangkat dari awal mulanya saya tertarik memang pada dasarnya hobi. Ketika Bang Abdur, saya nonton Bang Abdur dulu kan saya taunya yang kalau masa Bang Ari Kriting itu saya tidak pernah nonton dia audisinya sampai itu saya tidak tahu. Tapi pas boomingnya Abdur di YouTube, wah keren nih, cerdas nih. Wih,
mereka bebas nih bersuara di atas nih panggung nih. Iya. Dan semua orang penonton dengar TV, semua live, dan Indonesia tahu nih mereka, dunia tahu nih. Iya. Wah, ini keren ini. Saya tertarik awalnya dari situ. Tapi terus saya dalami, maksudnya saya pelajari, nonton videonya Abdur. Wah, ini keren, bagus nih. Akhirnya mulai tertarik, hobi. Wah, ini hobi baru saya nih, baru tahu. Dulu kan taunya mau Papua. Terus ini wah, keren nih. Sudah mulai belajar di situ. Tapi bagaimana ya caranya bisa omongnya kayak sederhana, kayak lucunya kayak dekat sekali, tapi kok kita mau coba kok tidak bisa begitu. Ternyata saya cari tahu. Ada tekniknya. Iya, benar, ada tekniknya. Jadi saya punya mimpi waktu itu, saya nonton ini, saya ketawa-ketawa saat ini, semoga suatu saat saya bisa seperti mereka. Akhirnya bisa stand up kan? Iya. Awalnya. Dan panggung pertamanya kakak di mana dulu? Di pertama sekali di Cafe Rice dulu, yang di kantor desa Gorontalo ya. Kantor desa Gorontalo. Ya, kantor desa Gorontalo dulu. Iya. Ya, kakak Egar dan kawan-kawannya, kita waktu itu kan di situ. Saya lihat nih MC waktu itu kakak Rudi yang komika ini, Rudi sama Putra Bora dari Sumba. Itu mereka bawanya kayak MC-nya kok lucu sekali, kocak, kayak kelas-kelas ini komika nasional begitu. Jadi soalnya mereka ini belajar dari mana ini, makanya saya mulai tukar kontak. Bang, belajarnya di mana? Saya boleh gabung tidak begitu. Lalu puji Tuhan 3 kali perform tidak lucu dan dilempar. Dari situ awalnya. 3 kali tampil tidak lucu. 3 kali saya tampil di situ dan penonton hanya siapa di depan ini? Tolong tarik dia keluar, kalau tidak lempar dia. Apakah penontonnya itu pastikan penontonnya dalam keadaan siap menerima komedi sebenarnya? Harus. Atau ada masalah-masalah hidup yang mereka bawa ke kafe, lalu komedi harusnya jadi komedi tapi menjadi pemicu? Tidak. Harusnya tidak seperti itu. Sebenarnya mereka siap semua waktu itu. Penontonnya kan kebanyakan juga teman-teman komika juga beberapa yang pecinta stand up kan. Cuma memang saya rasa tidak lucu memang. Pengalaman abal. Ya, karena belum mendalami teknik-tekniknya. Iya. Dan sampai hari ini open mic terus gitu. Iya, puji Tuhan sampai sekarang memang komunitas stand up Indo Labuan Bajo cukup konsisten terus terus bertumbuh begitu. Tentu ada dinamika, tapi stand up Indo ini Labuan Bajo khususnya selalu tumbuh begitu. Jadi kayak punya relasi, lalu kita selalu tampil sekarang di Playroom yang malam minggu, setiap Sabtu, setiap Minggu. Iya, ini sebentar malam, sebentar nih jam 10. Kakak kesana lagi? Iya, nanti saya dengan teman-teman. Keren. Dan saya sempat mau menonton juga 2 kali show berbayar mereka di Labuan Bajo. Mungkin yang pertama saya tidak nonton. Yang kedua, yang pertama itu di Meruora. Iya, Meruora, betul. Iya, stand up night akhir tahun ya. Pas akhir tahun. Saya harus kayaknya saya libur kemarin. Makanya saya tidak bisa karena kan tepat sekali dengan tahun baru kan. Oh iya, betul. Tanggal 30 dia. Cepat datang. Betul. Yang kedua di Puncak Waringin baru-baru. Oh iya, stand up night ya, betul. Maksudnya dua show itu yang benar-benar orang beli tiket. Betul. Bertiket, betul. Saya rasa itu bagian dari pencapaian teman-teman kalau saya lihatnya, karena mulai ke arah komersial. Maksudnya lebih orang yang membeli berarti siap untuk tertawa harusnya, dan mereka tahu komedi itu seperti apa, harusnya seperti itu, makanya dibuatkan tiket ya. Nah, dari 2 show itu atau dari setiap stand up selama ini di panggung-panggung dimanapun, di kafe atau dimanapun, mana panggung yang paling puas menurut kakak? Panggung yang paling yang paling menurut kakak itu seru dan puas membawakan komedi? Iya, kalau untuk panggung yang sekarang juga sampai sekarang juga karena kita menikmati kan, namanya dari hobi terus kita menyampaikan keresahan, kejujuran dari dalam diri sehingga kapanpun puas. Tetapi memang panggung yang saya rasa awal-awal paling berkesan itu di Meruora itu. Di Meruora. Ya, karena di sana materi saya bulat tentang menstruasi dan pembalut kain cuci ulang. Semuanya saya menceritakan tentang perjalanan saya di pekerjaan itu sehingga dan waktu itu pecah
kepala saya sih. Iya. Tidak, bukan kepala saya ya, maksudnya. Saya ngeblank saya. Saking menghayati. Menghayati. Jadi memang waktu itu sangat seru, dan semua tertawa lepas karena ini hal baru yang baru didengar juga. Jadi dan saya rasa senang juga begitu. Iya. Puas dengan perform pertama di Marwara. Nah, kalau itu tadi pengalaman puasnya, tapi pengalaman yang paling awkward atau paling yang Iya. Mungkin karena ngeblank atau karena betul. persiapan tidak terlalu matang, mana? Benar. Jadi karena punya pengalaman yang kayaknya ini tidak terlalu lucu sih kayaknya, atau malam itu ada hal yang aneh sejelas tiba-tiba terjadi sehingga pembawaan materi ini tidak sampai ke penonton. Sangat banyak. Itu lebih banyak ya. Sangat banyak. Jadi itu menjadi beban tersendiri seorang komika. Tapi Bang, sorry, mungkin kami dalam proses kesananya untuk sebut atau bilang kita komika, kayaknya saya rasa bagi saya ya bersendiri belum layak lah. Tapi mungkin berproses ke sana. Berproses. Jadi bagi saya sih, saya menghibur orang tertawa, saya sudah puas begitu. Saya orang tertawa saja ya, biar jangan terlalu serius lah. Ini negara kita juga sudah serius sekali. Iya. Benar kita juga sekali. Serius semua. Makanya saya juga mau bilang begitu. Kayak konten-konten apapun dari TikTok harusnya jangan menganggap Anda adalah seorang yang hidupnya penuh dengan keseriusan. Ya, betul. Maksudnya kan konten-konten budget talk sebenarnya tadi kita mau bahas apapun ya. Ya. Tergantung opini orang, dan ada beberapa hal yang kita sampaikan secara sarkas, tapi itu tadi apakah pengaruhnya karena penonton tidak bisa mengkonsumsi komedi itu atau gimana sehingga mereka tidak terlalu lucu, atau memang kakak merasa mungkin ya lebih di ini sih, tidak apa-apa. Saya rasa dengan reaksi penonton, audiens itu menjadi bahan evaluasi yang baik. Apapun itu saya rasa itu menjadi bahan evaluasi yang baik. Mungkin dari situ kita ini saya harus filter di bagian sini nih, saya harus filter yang bagian ini kayak A atau B atau C. Itu juga jadi apapun masukan atau tanggapan baik netizen itu saya rasa ditampung semua. Karena kalau menurut saya pribadi yang penting kalau teman-teman seniman siapapun itu, yang penting itu mereka dapat mengeluarkan apa yang menjadi pikiran mereka. Ketika sudah dikeluarkan, entah nanti tanggapannya seperti apa. Iya, betul. Yang penting mengeluarkan saja sih. Benar sekali. Yang penting jangan dengan onani karena jangan ada beberapa itu kan, beberapa orang yang merasa stres atau depresi karena mereka tidak punya wadah untuk berbagi. Entah itu komedi, entah itu kalau Anda orangnya suka omong tapi tidak ada media untuk Anda omong, tiba-tiba omong sendiri, itu kan aneh. Mending Anda omong depan kamera merasa sendiri tapi ada yang dengar melalui video-video daripada Anda omong-omong sendiri nanti dikatain orang gila kan. Atau gimana menurut Kakak Rudi? Bebas. Demi pembalut. Iya. Tolong saya benar situ. Sejauh ini Kakak sudah berapa tahun di stand up comedy? 2. Kalau saya mulai nontonnya jadi 2 tahun. 2022 ya, betul. Dari 2022. Di komunitas stand up. Coba kasih beat yang paling menurut Kakak itu ini beat andalan saya gitu. Beat andalan ya. Beat andalan. Kayak setiap show tuh kalau tidak masuk ini tidak pecah kayak gitu. Gitu. Kalau banyak materi yang kita susun. Kalau yang andalan saya yang sering saya bawa itu kayak teman-teman saya ini dari, kalau yang berkaitan dengan ini ya, isu pembalut awal-awal ya. Itu ini didampingi oleh Kakak Rudi juga, Kakak Rudi. Itu ini teman-teman saya ini dari Lembata, dan sejak saya di Labuan Bajo itu sejak tahun 2018, dan puji Tuhan selama saya merantau ke Labuan Bajo, saya diterima di sebuah perusahaan daerah kewanitaan. Jadi itu yang pecah ya? Ya, itu selalu pecah. Itu biasanya selalu pecah. Iya, saya juga kan hadir dalam beberapa Kakak punya show di beberapa tempat. Betul. Itu. Daerah kewanitaan itu. Jokes. Dan itu kan saya jujur bahwa saya bekerja di isu itu. Nanti saya perjelas di belakang di isu pembalut kain cuci ulang, menstruasi dan pembalut kain cuci ulang. Terus
saya juga selip-selip biasanya di awal-awal itu saya selip tentang perkenalan diri kayak dulu awal-awalnya pernah kan nama saya Domi tanpa re. Do re mi gitu. Jadi mereka sendiri tangkap begitu. Oh, ya ada yang langsung connect, ada yang loadingnya panjang sekali. Iya, gitu. Ada yang masih bingung ini apa. Do tanpa re. Mungkin ada yang masih bingung. Dia datang ke acara apa kayak. Iya betul. Mungkin dia tidak melihat flyer, tidak melihat. Iya betul. Tiba datang dan tidak menyiapkan. Ya bisa jadi. Untuk mendengar komedi. Juga. Betul. Selera komedi juga. Mungkin. Ya selera itu tadi yang kita mau bahas juga. Selera komedi. Betul. Jadi kan kita tidak memaksa. Kalau dari Kakak Doni sendiri kan tidak memaksa orang untuk ketawa sebenarnya. Iya betul. Jadi kalau Anda ini relate dengan Anda pasti ketawa ya. Dan salah satu beat lagi yang agak kuat menurut saya, makanya saya sering bawa itu, saya biasa sampaikan bahwa saya senang bergabung di komunitas stand up Indo Labuan Bajo karena dari setiap perform saya 20% saya sumbangkan untuk 2 anak yang tak berpunya di kampung saya. Nanti mereka bangun tepuk tangan. Kebetulan mereka adik saya. Itu papan-papan itu yang kadang-kadang saya selalu selip ketika saya lihat mood penonton sudah tidak dapat nih. Itu kadang saya selip-selip yang tak-ger. Inspirasi saya dari komika-komika nasional itu kayak Awal Abdur, habis itu Ridwan Remin. Nanti boleh searching di YouTube-nya Ridwan Remin. Raim Laode yang lagu Komang, itu Ali Akbar. Saya senang mereka punya teknik komedinya kayak apa istilah tak-ger lah intinya. Singkat-singkat langsung dapat tawanya, singkat tidak panjang dia. Saya senang yang begitu. Berarti dari beberapa komika di Indonesia ini yang kakak paling menjadi favorit atau yang banyak terinspirasi itu dari siapa? Dari selain Pak Titi? Abdur. Dari Abdur. Paling utama Abdur saya. Karena mungkin dia ada apa ya corak-corak atau karakteristik timur ada mungkin. Timurnya lalu dialeknya ke arah Flores Timur Lombata kan dapat begitu. Solor kan Abdul kan dari Solor. Ya, jadi apa ya kayaknya ini asik nih, nyambung nih menurut saya. Berarti kakak merasa enjoy sih? Ya enjoy. Menjadi sangat enjoy. Komika. Sangat menikmati karena berangkat dari hobi. Sangat menikmati. Senang saja lihat orang tertawa begitu. Oke. Entah apapun alasan dia ketawa, apakah iya maksudnya kan betul. Dia datang ke show komedi juga kan. Iya. Pasti dengan berbagai alasan untuk datang. Iya, benar. Nah, yang terakhir nih Kakak Doni. Kakak Doni sudah menjadi sales pembalut susu ulang. Iya. Dan itu pekerjaannya kalau orang dengar orang lucu sih sebenarnya, tapi kalau kakak yang mengalami sendiri, jadi itu hampir sudah 5 tahun Pak dikeroyok keluarga, tapi lalu kemudian masuk stand up Indo Labuan Bajo. Benar. Lalu kembali menceritakan pengalaman-pengalaman, dan itu mungkin batu loncatan menurut kakak dari sales pembalut susu ulang, lalu banyak materi-materi yang kakak ambil dari, lalu dijadikan bahan-bahan komedi. Atau sebenarnya bukan batu loncatan. Jadi ada tapi memang berjalan natural saja begitu. Natural, Karena memang hobi pengen lihat komunitas, karena hobi tadi akhirnya berbaur dan teman-teman selalu sarankan kalau mau menulis materi kan kita menulis harus relate dengan kehidupan. Ya, bagus. Semakin jujur seseorang, semakin ditertawakan. Jadi semakin kau jujur bahwa kau seorang sales pembalut, semakin ditertawakan. Dan itu tidak menyinggung siapapun. Tidak menyinggung siapapun. Dan kita bebas berekspresi di panggung kan. Jadi tapi tentunya juga saring-saring juga, jangan asal ini lama-lama kena tangkap. Benar juga. Nanti kena viral gara-gara kemarin juga kita viral juga. Oke, terakhir di sini kakak sebagai sales mutiara. Iya betul. Itu sangat jomplangnya jauh. Anda betul. Sangat apa namanya? Aneh ya? Aneh juga. Anehnya dari sales pembalut memang di tempat kerja kita membutuhkan pengalaman-pengalaman. Pasti ditanya pengalaman sama bos ataupun manajer atau HRD. Pasti ditanya kan. Mana pengalaman Anda? Ini saya pengalaman sales pembalut susu ulang. Itu manajer kaget dong atau ini yang kami cari-cari. Jadi kebetulan yang wawancara ini cewek. Jadi dia mau gali pengalaman. Jadi nyambung. Keren. Tadi kalau itu hari cowok berarti maaf Pak, saya salah orang. Kebetulan cewek, dia gali tentang pengalaman salesmu. Saya cerita sudah pendampingan, terus di isu menstruasi dan pembalut kain.
buat apa saja, kita produksi, kita promosikan, gitu-gitu kan. Akhirnya mereka, saya juga tidak tahu, saya pikirnya bakal tidak diterima begitu. Iya. Ternyata endingnya ya gitu. Diterima. Dan kakak sudah berapa bulan di sana? Di sana dari hitungannya dari Februari kemarin tahun ini. Februari. Berarti sudah berapa nih? Ya 5 lah. 5 bulan ya. Berarti pengalaman yang berbeda juga di sana kakak. Karena kan secara customernya juga lebih, apakah di sana lebih menantang lagi atau gimana? Ya, kalau pembalut kain cuci ulang kan tantangannya adalah kita promosikan dan karena tabu, isunya sangat tabu sehingga masih butuh proses. Mungkin beberapa tahun ke depan baru orang mulai cari-cari. Karena informasinya masih tabu kan, masih dari mulut ke mulut, dari pengalaman satu ke yang lain. Kalau yang ini kan sales tentang retail di Mutiara ini kan dia sebuah perusahaan yang fokus budidaya mutiara, mutiara air laut untuk ini. Mutiara air laut, air laut ya, dan itu sudah semacam setiap dipanen ada yang di grading untuk yang hasil bagus itu dijadikan kayak apa, kalung, cincin, jadi gelang, perhiasan. Jadi sudah dipajang, jadi sudah ada, memang tidak perlu ini, hanya ada timnya bagian iklan, bagian media, tinggal orang tahu datang kita hanya guide mereka untuk turnya. Jadi seru juga di sana. Kan di pulau juga. Iya, di Pulau Pungung. Saya merasa juga itu pengalaman yang kalau dalam kota kan agak gimana. Apakah menurut kakak itu membosankan juga di sana? Awal-awal di sana itu rasa bosan. Mau pulang. Tapi akhir-akhir tambah bosan atau gimana? Justru pusing. Karena kan pemandangan itu saja. Benar ya, itu awal-awal. Tapi kalau kakak orangnya introvert sih cocok sana atau? Tergantung setiap orang. Tapi memang ada di sana, karena saya juga dimotivasi teman-teman yang kerja di sana kan, yang sudah lama. Saya tanya mereka, saya selalu gali yang sudah lama di sini. Ada yang sampai sudah 10 tahun. Nah, saya tanya, kau kenapa bertahan di sini? Dia bilang, wah, karena satu sisi kayak jauh dari hiruk pikuk pertama, terus bisa healing ya, artinya bisa kerja sambil healing, terus hemat. Jadi misalkan kalau di sini kan kita mondar mandir, kadang-kadang harus kumpul dan sebagainya. Jadi kadang pengeluaran yang tak terduga itu banyak. Tadi sana kan tidak ada kios, transportasi, betul. Jadi kau fokus kerja, pulang di tempat penginapan, habis itu makan minum, besoknya siap kerja lagi. Jadi fokusnya terarah begitu. Jadi itu juga yang menurut saya akhirnya dari bulan berikutnya semakin kesini, saya enjoy di sana. Kayaknya saya sekali-sekali lah main ke sana. Sekali main ke sana. Iya. Oke, berangkat dari seorang komedian, betul. Ya, pertama saya harus membaca cuci ulang. Yang saya mau highlight itu menjadi komikanya ini. Nah, bagaimana mendapatkan inspirasi komedi di tempat seperti itu? Maksudnya kan itu tempat yang sehari-hari yang di situ terus kan. Iya, betul. Kakak bagaimana mendapatkan ide-ide komedi? Jadi kalau dari baik penulisan materinya sampai kan tiap minggu harus datang dan harus kadang-kadang dengan teman-teman komunitas lain harus ini. Saya rasa komunitas, Bang. Komunitas. Jadi komunitas itu penentunya. Jadi di dalam komunitas stand up Indo Labuan ini kan teman-teman dari berbagai daerah, terus ada yang rata-rata kan Manggarai itu. Nah, teman-teman ini punya banyak pemahaman terkait tekniknya, ada yang jago di punchline-nya, ada yang jago di bagian susun setup-nya di awal, ada yang jago kasih misalkan nanti kalau kau manggung di luar gedung itu harus seperti ini misalkan ini. Jadi sebenarnya komunitas ini yang membuat kita saling melengkapi. Jadi ketika saya sendiri di sana saya juga sempat bingung, saya jangan-jangan tidak lucu lagi nih nanti kalau pulang materi-materi saya. Sempat di posisi itu, di fase itu saya alami. Tapi itu tadi. Makanya saya senang dengan komunitas stand up Indo Labuan karena teman-teman kayak kadang kita teleponan grup atau ada yang individu langsung japri kita ngobrol-ngobrol. Saya mau sharing, saya punya materi nih. Karena lucu. Iya, karena contoh Rudi. Karena lucu juga kalau merasa lucu sih. Maksudnya kita merasa kayaknya lucu, tapi kalau kita belum ngomong kan benar. Krik. Lucu juga jadinya. Jangkrik bunyi jadinya. Iya.
Iya benar. Jadi memang tantangan terbesar seorang ya katakanlah komika ya untuk manggung dan menghibur orang. Ketika kadang kita berpikir lucu, kadang juga tidak lucu saat perform. Itu juga yang jadi tantangan terberat begitu. Makanya teman-teman saya di pulau kadang saya ngobrol dengan Kak Hilka, kadang Kak Rudi, Famboy, Koko Ahmad, teman-teman komika yang lain di sini yang di lokal. Sering-sering materi. Pak Jul, Pak Redeng itu kombut. Istilah kombut kan yang di karena saya hobinya nonton-nonton. Kan ya, saya dulu sempat gabung. Pernah kan perform kan? Saya sempat gabung. Saya sebenarnya mau gabung juga untuk sharing beberapa materi-materi yang saya alami selama di Baja Talk Podcast ini kayaknya. Oke, ya itu keresan-keresan bagus. Sih. Berangkat dari beberapa ya makanya dulu pas saya gabung kan mereka bilang, ini pas di depan gereja Roh Kudus kan? Apa namanya? Jabal L. Jabal L ya. Saya dengar, saya lihat ini ada yang cerita, ini dulu Karno, saya bilang, Karno siapa? Soekarno, kah dia lahir lagi kah? Nah. Gitu. Karno siapa? Oh ya, dia perform juga ini Karno nih yang Baju Talk ini. Oh dia dulu stand up juga. Saya belum bikin ini dulu. Atau iya, belum bikin podcast waktu itu. Oh belum. Belum. Ya artinya boomingnya podcast kan mereka cerita, wah ini si Karno ini dulu juga pernah stand up di Double L itu. Materi apa dulu? Maksudnya awal-awal. Ada yang ingat itu punya materi katanya. Oh iya. Ada sub materi dulu. Yang Koko Ama sering ingat tuh. Koko Ama selalu ingat itu. Saya tidak tahu apa yang diingat, tapi yang saya masih ingat sekarang itu kan saya dulu ini. Saya kan ada jaket kulit dulu. Oke. Jaket kulit. Karena muka saya mungkin kelihatan tua dan saya pakai jaket kulit. Jadi saya pernah disangka ojek sama beberapa. Nah memang itu pengalaman pribadi saya sharing kan. Terus saya sharing di situ. Saya pernah dipanggil oleh tante-tante, anak ojek itu kan. Tapi dalam hati kayaknya ini bagus, 10.000 lumayan. Iya kan. Tapi kan karena ibu-ibu yang panggil. Coba kalau yang agak yang umurnya seumuran kita, mungkin saya agak gengsi juga kan? Walaupun tidak ada uang bisa gengsi. Oke. Akhirnya saya itu materi pertama dulu. Ada beberapa yang saya juga waktu itu ya, karena mungkin teman-teman support juga untuk lucu. Oke. Kayaknya saya mau gabung lagi deh. Kayaknya saya banyak. Kenapa tidak lanjut waktu itu? Sekarang saya host nih. Karena waktu itu karena saya bukan sibuk juga, karena saya dulu tinggal di ini kan, di komunitas. Jadi ada beberapa waktu-waktu jam-jam tertentu yang kita tidak boleh keluar. Maksudnya belum yang dulu di Binongko, belum seluas sekarang kayak belum, karena kan sekarang lebih bebas sendiri yang mengurus segala timetable dan lain-lain kan. Tapi pengen gabung juga, saya pengen gabung lagi sana sih. Haruslah. Saya pengen. Kayaknya harusnya kakak sampaikan tadi. Kalau maksudnya kita foto setelah ini, kita kirim ke grupnya Stand Up Nurun Bajo. Boleh. Kalau itu bisa kompor, tau bilang. Gabung lagi nih Stand Up Nurun. Jangan langsung kompor gas aja, jangan kompor manual jangan. Maksudnya kan saya mau. Kan itu punya relasi bagus dengan Koko Ama, ketua Stand Up. Kenapa saya mau gabung lagi? Ya. Supaya kalau saya bawa di podcast apapun itu kan harus Dark Dogs ya. Halo, saya Karno, saya komika. Jadi orang walaupun tidak, kan komika kan bukan merasakan Anda lucu kan, tapi Anda bisa membuat materi yang lucu menurut saya dan menurut orang ya mungkin lucu kan. Saya mau gabung lagi. Oke lah, saya rasa Koko Ama dan teman-teman pasti akan merangkul Bung Karno. Iya, siap. Hatanya menyusul. Oke, kembali ke kita punya pembahasan. Jadi ini yang terakhir sini ini akan menjadi thumbnail podcast ini sih. Siap. Penjualan mutiara paling mahal atau paling murah itu kayaknya ini tidak masuk akal. Kok harganya bisa semahal ini? Oh iya. Iya sih memang awal-awal. Wah, mutiara yang itu memang harganya mahal, tapi kualitasnya memang juga bagus. Wah, kalau yang jadi kita kan habis training, habis itu mulai kerja hari pertama. Iya. Kita mulai pasang sudah yang bagian cincin di sini, belum lihat dia punya barcode harga. Pasang ini kalung yang full mutiara, ada yang apa? Iya. Dia punya chainnya dari kayak emas atau perak atau silver, terus gantungannya baru mutiara gitu. Saya coba susun habis, saya lihat begini
100 juta. Saya bilang, 100 juta. 110 juta. Ini bisa Ya, mungkin beli. kakak pikirnya 1.100.000. Iya, awalnya kan saya pikir angka juga kecil-kecil kan. Iya. Saya Tiba buka ada begini, angka 0 110 juta. belakangnya. Aduh, ini bisa beli tanah di Labuan Bajo nih. Itu satu biji. Astaga. Satu Iya. strain yang satu lingkaran itu. Chain, ya. Jadi ada totalnya sekitar 45 biji mutiara. Besarnya juga hanya kayak sebelasan sentimeter lah. Iya. 12 sentimeter, 10 sentimeter begitu dia. Sentimeter apa mili ya? Iya. Pokoknya dia kayak kecil. Untuk digelang kah? Saya lupa. Dia ada tidak itu di kalung. Di kalung. Jadi di kalung semua. Ya, di kalung semua itu harganya saya lihat itu, waduh, fuck. Ya, harga ini kita jual ginjal tidak dapat nih. Satu ginjal saja tidak cukup, apalagi dua. Iya. Belum lagi kalau ginjalnya yang jarang minum air. Iya, lumayan juga. Orang pikir mau beli juga. Wah, kan. Kalau ginjalnya udah mau rusak. Makanya saya waktu itu, aduh ini harga nih, aduh berat ini. Makanya saya bilang ini saya tidak boleh foto tunjuk ke my tua nih. Berat. Jadi ya itu harga dahsyat memang. Tapi maksudnya yang terjual yang selama kakak di sana itu ya banyak sih. Maksudnya dengan harga yang fantastis. Sampai yang kalung tadi yang itu dibeli. Iya. Ada yang rata-rata tamu dari luar. Yang beli itu, yang beli nekat kah? Iya. Itu dari luar biasanya, dari Eropa, dari Amerika. Itu yang kolektor memang sih. Iya. Jadi mereka beli yang tadi tuh, yang cerita tuh, ada yang beli sampai ratusan juta. Ada yang dari situ lagi atau? Ya ada juga yang beli kayak satuan-satuan, beberapa itu. Iya. Kalau yang pengalaman terlucunya, ketika tamu tanya-tanya soal biasanya di sini budidayanya itu yang di depan di laut itu ada berapa banyak. Jadi kadang kita ini ratusan sampai ribuan long line, maksudnya banyak di dalam nih sampai ribuan jutaan ini nih. Terus ada yang pengen menyelam ke bawah? Ya ada yang pengen juga, teman kadang perusahaan kan tidak mau, hanya bisa lihat prosesnya saja, terus hasilnya sama demonstrasi cara panen. Nah kadang mereka tanya kan, kok kenapa ini banyak sekali begitu, kok ribuan? Karena dia tidak KB. Kadang-kadang kita, karena dia tidak KB, makanya dia ini Jadi kadang-kadang walaupun ada program KB, tidak mungkin dong. Masa ini kan uang. Ya, memang ada juga, ada yang bertanya begitu, kayak kenapa banyak sekali ya? Itu kan ini kan budidaya tidak mengganggu yang di alam kan? Nah, ya. Oke. Baik, kayaknya kita sudah hampir 1 jam ngobrol di sini. Tambah lagi tidak apa-apa. Next week kita bahas lagi. Jadi ada beberapa pengalaman yang menarik dari Kakak Doni sebagai sales. Sekarang sales mutiara ya. Iya. Sales mutiara. Pak pembalut bikin orang ketawa, sekarang jadi sales mutiara. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya dari kita dan